yang mendaftar atau sebagai caleg anggota DPD RI yang berprofesi sebagai bidan hanya ada satu-satunya di Indonesia, dan itu perwakilan calon anggota DPD RI dari Provinsi Kalimantan Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah Habibati Siti Asyanti, atau yang sangat familiar di Kalimantan Tengah dengan sebutan Bidan Sean. Apa kabar Bu Bidan Sean? Alhamdulillah sehat, baik. Kesini tadi sama siapa? Di sini selalu didampingi oleh suami. Selalu didampingi sama. Ya, di mana ada Bidan Sean, di situ ada Habib Banua. Wah. Bisa jadi panutan. Selalu berdua ya. Betul. Selalu dikawal sama Habib nih. Karena berdua lebih baik. Oh gitu ya, siap. Terima kasih Bu Bidan Sean. Alhamdulillah. Tentu masyarakat Kalimantan Tengah secara umum kita rasa sudah mengenal dari spanduk, dari poster, dari baliho. Kalau kita lihat, saya kemarin baru dari Barito, Bu Bidan, dari Barito kemudian ke Kota Waringin Barat, banyak sekali ternyata. Dan alhamdulillah sekarang bisa ketemu langsung ini. Ternyata lebih cantik yang aslinya dari posternya kayak Bu. Bidan memang cantik. Kalau bidan memang cantik karena perempuan semua kan. Iya. Ya, kan kalau perempuan memang dominannya cantik. Siap ya. Terima kasih Bu Bidan sudah datang ke sini. Kita ingin masyarakat tentu sangat bertanya-tanya ini, siapa ini sosok Bidan Sean? Mungkin sebagian di daerah Kapuas, di tempat Bu Bidan domisili saya rasa sudah kenal, sudah banyak yang kenal. Nah, pemirsa kita Kalteng Pos yang di luar sana, di daerah lain, Barito mungkin pengen lebih tahu lagi nih, siapa nih sosok Bidan Sean ini? Sudah bercita-cita jadi bidan itu sejak saya duduk bangku SD. SD malahannya? Betul, kenapa, karena Bu? saya melihat sosok bidan itu seperti sosok yang malaikat tanpa sayap. Jadi benar yang mulia. Betul. Jadi benar-benar rasanya bangga ketika kita melihat tangisan pertama insan manusia lahir menangis. Itu rasanya luar biasa buat saya. Jadi pada saat itu saya sudah merasakan, oh kayaknya mau jadi bidan aja, tidak ada cita-cita lain selain jadi bidan. Lulus SMA, saya realisasikan, saya daftar bidan. Dan karena memang cita-cita saya dari kecil, sehingga ada motivasi saya untuk meraih sesuatu yang tidak biasa. Dalam artinya tidak hanya kuliah saja, tapi banyak hal yang harus saya lakukan selama saya masih mahasiswi. Dan saya menjadi organisasi sudah aktif dari sejak di bangku sekolah menengah pertama, OSIS, SMA juga OSIS, D3 juga saya masuk ke organisasi, kemahasiswaan tentunya. Jadi lulus D4, saya di Sari Mulia, saya juga menjadi organisasi di Himpunan Mahasiswa Kebidanan D4 Sari Mulia. Di mana? D3 Akademi Kebidanan di mana tadi? Akbid Banjarbaru. Oh Betul. iya. Tahun berapa itu, Bu Bidan? Saya lulus di tahun 2016. 2016. Jadi setelah 2016 itu, sebelum saya lulus, nah saya dilamar. Jadi berarti saya, Pak Habib ini sudah naksir betul, bidan saat tidak, masih kuliah. beliau tidak gitu ya? ingin menunda, beliau tidak ingin nanti kalau lebih cepat lebih baik. Ya, jadi sehingga pada saat saya lulus D3, saya ingat betul saya masih menyusun KTI. Tinggal beberapa bulan lagi saya lulus. Pak Habib bilang tidak perlu menunggu lulus, lebih cepat lebih baik. Tidak ada yang salah dengan berapa tahun sudah kenalnya itu? Tidak menikah, saya ta'aruf dengan beliau. Ta'aruf. Jadi tidak tidak, kalau bahasa kita berpacaran ya zaman sekarang nih, anak-anak zaman sekarang. Nah kalau saya tidak, pendekatannya memang ta'aruf. Kenalnya kurang lebih tidak salah itu 1 mingguan. 1 mingguan. 1 minggu beliau langsung melamar. Yang namanya jodoh itu pasti segala sesuatunya dipermudah sama Allah sehingga terjadilah pernikahan. Nah lulus D3, Habib bilang lanjut saja, karena beliau melihat mungkin kemampuan yang dimiliki oleh istrinya. Setelah selesai? Nah, setelah selesai, Habib mengatakan bagaimana kalau Umi terjun ke dunia politik. Pada saat itu saya merasa S1 bidan belum cukup. Jadi saya bilang nanti dulu. Saya tidak ingin
seperti buah matangnya karbitan. Ya, harus benar-benar Lebih matang. Tahun berapa itu dorongan dari Dorongan dari Habib tahun untuk 2018. 18? Oh, beliau sudah di Senayan berarti. Sudah di Senayan. Oh Oleh iya iya karenanya iya. saya melihat sepak terjang beliau di Kalimantan Selatan seperti Iya, iya, apa, iya, iya. sehingga saya rasa tolong bimbing saya dulu, bimbing saya, arahkan saya Jadi agar mentor bisa gitu loh, Pak Habib menjadi namanya. seperti Pak Habib gitu. Iya. Akhirnya Habib bilang sembari dengan mengikuti jejak beliau, melihat bagaimana cara beliau merangkul masyarakat, itu terjun akhirnya mendampingi beliau. Jadi saya melihat dan merasakan, kuliahlah saya agar saya ini jika memang benar-benar terjun ke politik pada saat itu, yang memilih saya tidak rugi. Karena seperti gelas itu sudah berisi. Nah, saya tidak ingin terpilih karena wajar dia istrinya anggota DPD RI Iya, 2 iya, periode iya. Kalimantan Selatan. Tidak, saya ingin memang benar-benar berdiri sendiri yang didampingi dan dimentori oleh suami saya. Akhirnya saya kuliahlah S2. Setelah lulus S2 Di saya ke Banjarmasin. Dharma Husada Bandung. Husada Bandung. Oh, Bandung. Betul, di Bandung saya kuliah, dan akhirnya ketika lulus barulah saya bilang ke Habib, mungkin sudah waktunya. Saya tidak ingin menunda lagi. Karena waktu tidak memberikan ruang atau kesempatan untuk mengulang, tapi waktu memberi kesempatan untuk berubah. Berubah tentunya jadi lebih baik. Jadi saya tidak ingin menyia-nyiakan waktu ini. Makanya kenapa baru saja terjun? Saya ingin menimba ilmu dulu. Saya tidak mau menjadi sosok caleg yang tiba-tiba saja mencalon tanpa memiliki, ya ibarat kata tuh sepertinya harus memumpunilah dalam segi aspek agar yang memilih tidak ragu dan memilih yakin, karena yang kita emban ini adalah amanah itu berat. Jadi selain diimbangi dengan ilmu pengetahuan, juga dengan pengalaman, nah akhirnya tibalah waktunya mencalonkan diri, terjun ke dunia politik sebagai anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Dapil Tengah. Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah, karena domisili saya sesuai di KTP Iya. kan Kapuas. Nah, betul. Jadi saya ini mencalonkan diri itu bukan semata-mata tiba-tiba. Sudah sejak tahun sudah 2018. 2018 menuju ke 2023, menuju 2024 kan itu ada beberapa waktu. Ada Nah, proses waktu dalam yang cukup proses waktu itu kan saya sambil ikhtiar menimba ilmu, mencari pengalaman, melihat, mendengar dan merasakan di tengah-tengah masyarakat. Iya. Jadi menurut saya bidan dengan dunia politik itu sebetulnya beda tipis. Persamaannya banyak. Persamaannya apa? Sama-sama merangkul masyarakat, Betul. sama-sama bersentuhan dengan masyarakat, hanya saja cara kerjanya yang berbeda. Nah, Mungkin mundur sedikit Bu Bidan Baik. di terkait profesi. Terkait profesi ini kan nama bidannya melekat itu sejak kapan itu? sejak saya mendapatkan ijazah D3 tentunya. D3. Betul, D3 sudah dipanggil bidan, itu sah sebagai bidan Iya, karena iya, iya. ijazah kebidanan sudah keluar, sudah selesai menempuh pendidikan D3. Ya, mungkin untuk praktek dan lain sebagainya sempat di mana saja? Kalau Saat untuk membuka praktek belum, Betul, tapi apa namanya sempat, kalau kita bilang itu tenaga sukarela ya waktu itu, sambil kuliah. Sambil kuliah. Sambil kuliah. Nah, kuliah sampai sore, nah tuh malamnya saya jaga gitu, cari pengalaman. Jadi kira-kira kalau di total berapa bayi yang sudah, kayaknya saya sudah Diselamatkan. punya anak, ada 60 kayaknya lebih. Wih. Karena dari D3 kan, Iya, iya, dari iya, iya. semenjak mahasiswa. Nah itu senang walaupun hanya sebagai tenaga sukarela pada saat itu, karena memang niatnya itu cuma pengabdian, mencari ilmu dan menambah pengalaman. Ya karena ternyata belum lulus sudah dinikah dan dipinang sama Habib Banua, sehingga sama Habib untuk bekerja nanti saja. Tapi tiba-tiba sekali dikasih izin bekerja langsung untuk masyarakat Kalimantan Tengah, mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI, itu restu dari beliau. Setelah D4, tamat D4, terus berarti kan sudah tidak lagi bekerja di bidan di Banjarmasin. Betul. Nah, ada sempat buka praktek Belum. bidan belum? Belum. Tapi kenapa kok sebutan bidan siang kok begitu familiar gitu loh? Kenapa sebenarnya? Ya kalau sebutan bidan pasti semua mahasiswi yang tadinya mahasiswi terus lulus jadi bidan itu pastinya gelarnya sudah bidan. Ya, Cuma betul. kenapa bidan Sian ini familiar, Familiar. Iya. bahkan terkenal di mana-mana sampai Iya. orang tanya siapa bidan Sian. Nah, Itu tentu salah satunya dukungan dan dimentor oleh suami Pak Suami. Habib. Karena mungkin nama saya unik
dari nama kan udah unik ya, Sean gitu. Sean gitu. Nah, kalau mungkin selain nama unik Bidan Sean, nah terus kan saat ini juga saya dimentor oleh Pak Habib dalam artian beliau membimbing, mengarahkan saya, dan tentunya Bidan Sean lebih terkenal itu karena adanya baliho di mana-mana dengan senyumnya Bidan Sean. Di setiap tikungan. Kalau Habib manggilnya siapa? Manggilnya Umi. Umi, sejak dulu memang Umi gitu. Betul. Nah, mungkin setiap tikungan ada senyumnya Bidan Sean, sehingga tambah familiar. Sudah namanya unik, Bidan Sean, tapi kok setiap tikungan ada ini. Itu tidak ada sponsor lain selain suami gitu. Murni seluruh yang dilakukan oleh Bidan Sean ini mentor dari Pak Habib, tidak ada sponsor lain, betul. Beliau memang benar-benar mendukung dan mensupport luar biasa terhadap apa yang diinginkan oleh istri gitu. Karena beliau melihat adanya potensi di sana. Terus tim ini sejak kapan dibentuk ini? Kan didorong ini sama Habib kan, Betul. maju di Kalimantan Tengah. Betul. Maju di Kalimantan Tengah. Untuk timnya seperti apa ini? Kalau Sudah lama dibentuk, berapa orang atau kalau boleh kita tahu? Kalau untuk tim itu seluruh masyarakat Kalimantan Tengah yang memberi support dan doa untuk Bidan Sean itu sudah kami anggap tim. Belum ada tim khusus gitu misalnya diketuai oleh si A. Iya. Ketuanya tetap Pak Habib. Tetap Habib. Anggota tetap Habib juga. Betul, berdua lebih baik memang. Jadi kalau melangkah bersama itu pasti hasilnya akan lebih banyak. Akhirnya masyarakat tadi Pak Habib benar-benar kalau kita membranding ya, membranding Sean. Sudah didatangi semua ya? Bidan di 14 kabupaten kota ini. Alhamdulillah. Posternya kan sudah nyampe nih, sudah Betul, nyampe poster ke sudah setiap tikungan sampai. ada ya. Setiap tikungan Setia. Setiap tikungan ada. Jadi untuk Bidan juga saya termasuk anggota IBI Ikatan Bidan Indonesia di Ranting Kabupaten Kapuas. Oh, Dan alhamdulillah juga sudah bertemu dengan Ibu Nurhani, Ketua Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, dan beliau sangat antusias bahwa ada anggotanya yang bisa terjun ke dunia politik, tentunya menjadi jembatan aspirasi, khususnya juga tenaga medis bidan salah satunya gitu. Jadi kalau untuk bertemu keseluruhan ke Sekalteng itu masih dalam proses. Tapi udah ada kayak Kabupaten Kapuas, Barito, di Morateweh Sudah didatangi. Sudah, betul, Pelang Pisau, Pruk Cahu, Murung Raya. Nah kalau di daerah Murung Raya belum. Daerah terakhir saya itu Barito Selatan. Berarti ini tidak ada posko misalnya di kabupaten ini, posko pemenangan Bu Bidan Sean, nggak ada sama sekali ya? Posko pemenangan kami Jalur Langit sudah. Jalur Langit, maksudnya Jalur Langit? Jalur Langit itu tinggal atas izin Allah Subhanahu Wa Taala saja. Kalau untuk posko kami tidak, biarkan Bidan Sean milik keseluruhan. Kalau posko nanti dikiranya salah satu posko itu cuma daerah yang ada poskonya saja. Nah, kalau ini tidak. Jadi memang tidak ada posko pemenangan ya kalau bahasa kita. Tim pemenangan pokoknya Bidan Sean ini adalah seluruh masyarakat Kalimantan Tengah yang mendukung, maka itu adalah tim pemenangan kami. Berapa ribu sih ini? Kenapa langsung ke DPD gitu? Tidak. Kenapa enggak DPR dulu, DPR misalnya DPR Kabupaten, provinsi mungkin ya Bang ya? Kalau kita bisa di DPD RI kenapa tidak? Iya, tidak ada yang tidak mungkin. Makanya Soalnya sudah diisi tadi ya, sudah kan, matang jangan sama pernah ini. meragukan segala hal, karena dalam hidup saya itu tidak ada kata tidak mungkin dan tidak ada kata ragu dan tidak ada saya menunda atau nanti saja. Nah itu bagi saya itu penting, mengafirmasi kepada diri saya bahwa kamu bisa, kamu mampu, karena apa yang kita ucapkan dan apa yang kita pikirkan itu adalah hal yang terjadi. Makanya kenapa saya yakin di DPD RI. Bukan coba-coba, tapi yakin. Kalau percaya diri, iya. Tapi kalau percaya diri yang berlebihan juga tidak. Betul. Artinya lihat juga persaingan di pencalonan DPD ini memang ada nama-nama yang cukup familiar, yang senior gitulah. Seperti Pak Teras, Pak siapa lagi yang satu itu Pak. Itu pokoknya yang punya nama-nama yang sudah mumpuni di sini. Tapi kenapa Bidan Sean mau bertarung ke DPD? Apakah Bidan Sean yakin? Jadi kenapa saya memilih DPD RI yang dimana calon-calonnya ini adalah orang-orang hebat dan senior-senior saya. Tentunya saya memilih DPD RI ini salah satu instansi lembaga yang tidak berpartai.
bebas partai politik, sehingga Bidansian ini milik semua. Bukan milik partai. Betul. Jadi kepentingannya ya dari daerah untuk daerah, tanpa ada dukungan atau tanpa adanya kepentingan salah satu intervensi partai. Dan bisa langsung betul. berkomunikasi dengan masyarakat tanpa harus lewat partai politik. Betul. Ini melanjutkan yang tadi, ini persaingannya di Kalimantan Tengah memang calonnya sedikit, 9. Kalau dulu itu 21 orang DPD itu, ini lebih sedikit dan potensi persaingannya sangat sengit sekali. Tadi kan sudah dijawab. Sudah siap bersaing dengan mantan gubernur, bupati, kemudian wakil bupati, ada juga petahana yang lain. Habibnya malahan ada 2. Habib yang akan jadi lawan nanti kan di Kalimantan Tengah. Nah, nanti ketika terpilih, apa yang ingin diperjuangkan ini di Senayan ini untuk Kalimantan Tengah? Jadi kalau kita berbicara tentang DPD RI, jadi DPD RI ini kan ada 4 komite ya. Komite 1 berkaitan dengan bidang hukum, politik, dan otonomi daerah. Kemudian bidang 2 berkaitan dengan bidang BUMN dan PUPR. Bidang komite 3 berkaitan dengan bidang kesehatan, pendidikan, dan keagamaan. Kemudian di komite 4 itu berkaitan dengan keuangan daerah. Jadi apa yang akan dilakukan Bidansian jika memang sudah terpilih? Jadi dari 4 komite itu nanti kan berdiskusi. Nah, di mana saya nanti jika memang diizinkan, misalnya nih di komite 1 ya kan, berkaitan dengan bidang hukum, politik, dan otonomi daerah. Nah, jadi saya akan perjuangkan sesuai dengan tupoksi tugas di masing-masing komite. Nah, contohnya juga di Kalimantan Tengah ini kita bisa ketahui Kota Waringin Raya ya, pemekaran. Nah, mendukung nanti berarti ya. Pemekaran Kota Waringin Raya ini saya memiliki pemikiran bahwa pemekaran ini berdampak positif. Nah, kenapa? Setuju berarti ya bidannya nanti ya kalau ini ya. Sangat mendukung berarti ya. Mendukung karena yang pertama untuk pemerataan pembangunan, pemerataan kesejahteraan yang merata. Nah, gitu. Jadi akan saya kawal jika memang di komite 1. Nah, apakah tetapi bila jika saya di komite 2 berkaitan dengan BUMN dan PUPR. Nah, kita tahu bahwa jalan nasional yang di Kalimantan Tengah nih masih bergelombang, bahkan masih berlubang-lubang, dan itu sangat mengkhawatirkan untuk keselamatan pengguna jalan. Dan tugas saya adalah mengawal. Jalan nasional yang di mana nih? Di Kota Waringin, Barito, dua-duanya di Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah kan banyak. Jalan nasional. Jadi jika saya di komite 3 di bidang pendidikan dengan keagamaan dan kesehatan, ya tentunya saya berjuang untuk kesehatan, pendidikan. Nah, dan apalagi kan saat ini saya sebagai salah satu masyarakat Kalimantan Tengah yang mendedikasikan dirinya berkontribusi untuk Kalimantan Tengah melalui selain kesehatan juga pendidikan. Karena bidan kan. Nah, dan kebetulan juga kan sebagai ketua yayasan pembina jadi itu. Dosen juga kan? Betul, jadi dosen di Betang Asi ya. Nah, jadi selain jadi pemilik atau owner di Akademi Kebidanan Betang Asi Raya, Yayasan Banua Insan Harati, juga saya jadi dosen. Artinya kan saya sudah melakukan dan bahkan berkontribusi saat ini untuk Kalimantan Tengah melalui dunia pendidikan. Apabila saya di komite 4 nih tadi berkaitan dengan keuangan daerah. Nah, kita tahu bahwa Kalimantan Tengah ini kaya akan sumber daya alam dan itu merupakan daya tarik tersendiri untuk pemerintah pusat. Gitu kan, daya tarik sendiri untuk pemerintah pusat, dan kita juga nanti bisa bernegosiasi dengan pemerintah pusat untuk dana bisa dapat lebih banyak karena kan Kalimantan Tengah sumber daya alamnya kaya. Nah, gitu. Jadi kalau apa yang diperjuangkan, saya berjuang sesuai dengan komite saya nanti. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Sepertinya sekarang masih kecil ya. Betul. Bu Bidan ya. Kalau misalnya di kesehatan, di komite yang menangani kesehatan, supaya salah satunya yaitu penanganan stunting itu, kebetulan kita ini adalah salah satu program nasional itu untuk menekan angka stunting itu. Bagaimana pandangan atau penglihatan Bu Bidan
untuk Kalteng, untuk stunting seperti apa sebenarnya? Untuk Kalimantan Tengah sendiri, untuk stunting di Kalimantan Tengah kan kita sudah tahu ya bahwa Iya. masih cukup tinggi angkanya. tinggi, ya. Nah, dan saya meyakini seperti ini, masa depan bangsa ini ada di tangan anak-anak bangsa. Nah, jadi bagaimana bangsa ini bisa maju nanti di depannya itu dari anak-anak bangsa itu sendiri. Jadi apabila anak-anak bangsa itu sendiri untuk kesehatan gizinya belum terpenuhi, untuk Tumbuh kembangnya tumbuh akan kembangnya terhambat. juga akan terhambat. Nah, pandangan saya terhadap stunting, jadi untuk stunting ini tentu kita perlu adanya kerjasama lintas sektor, ya. baik dari bidan, tenaga medis, pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu harus saling bersinergi. Dan saat ini juga sudah kita lakukan itu dengan berbagai program-program yang ada. Dan di sana siapa yang terlibat? Bidan. Ya kan bidan lagi. Bidan lagi. Betul, Ya, bidan itu memang selalu di hati ya. Jadi termasuk kegiatan program stunting. Tidak bisa kita tidak melibatkan bidan. Nah, justru bidan ini merupakan kalau saya secara pribadi, bidan tenaga kesehatan, salah satu tenaga kesehatan ya ujung tombak kesehatan di Indonesia. Ya, untuk kesehatan, keselamatan ibu dan anak. Bahkan bidan itu memberikan asuhan sepanjang daur kehidupan manusia. Nah, jadi stunting itu kita dapat tangani apabila terjadinya kerjasama yang baik, saling bersinergi antara tenaga kesehatan dengan pemerintah. Begitu. Berarti kalau dulu kan bidan sean selalu di hati Pak Habib. Kalau sekarang bidan sean selalu di hati warga Kalteng. Betul, bidannya keluarga Kalimantan Tengah. Iya. Nah, terkait ini mungkin profesi bidan kan lahirnya di bidan kampung tadi kan di awal sudah diceritakan. Nah, di Kalimantan Tengah mungkin kita tidak mengetahui untuk sebaran bidan ini di desa-desa pasti masih ada bidan-bidan kampung itu kan. Nah, nanti apa mungkin yang ditawarkan oleh bidan agar sebaran bidan di Kalimantan Tengah bisa merata lah yang pasti dulu kan agar di ya posyandu yang pasti posyandu dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi berkaitan dengan pemerataan bidan ya, agar di seluruh Kalimantan Tengah ini bisa ada bidannya gitu. Setiap kan, desa setiap malahan, desa, iya. ya kan? Nah, Iya. Namanya bidan desa itu. Iya. bidan desa. Oleh karenanya Bidas. Bidan Sean saat ini sebagai pemilik Akademi Kebidanan Betang Asiraya sebagai penyelenggara pendidikan kebidanan itu menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, yang memiliki skill kemampuan dan berilmu pengetahuan yang diharapkan lulus dari Akademi Kebidanan Betang Asi, mereka dari daerah Kalimantan Tengah kembalilah ke Kalimantan Tengah mereka. Dan tentunya dengan bekal ilmu pengetahuan, skill yang berkompeten. Bahkan saya bangga bila lulus Akademi Kebidanan Betang Asi ini dapat bekerja di tingkat nasional maupun internasional. Iya, iya. Oke, ini sangat berdedikasi sendiri kan sudah dibuktikan seorang tidak hanya profesi sebagai bidan tapi ikut mengelola, ikut berkontribusi untuk menyiapkan SDM sumber daya manusia untuk bidan gitu ya. Agar mereka nantinya dari Kalimantan Tengah dan kembali ke daerah mereka, sudah bisa mengimplementasikan ilmu mereka. Iya. Oh ya, setahu yang kami pantau selama ini, baru bidan sean yang profesinya seorang bidan yang berani maju untuk mencalonkan diri sebagai seorang anggota DPD atau terjun ke dunia politik loh. Untuk DPD sejauh ini se-Indonesia. untuk DPD RI se-Indonesia yang berprofesi sebagai bidan yang mencalonkan diri hanya perwakilan dari Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Bidan Sean. Untuk bidan mungkin bidan siapapun profesi bidan di Kalimantan Tengah khususnya karena nanti kan akan mewakili rakyat di Kalimantan Tengah kan termasuk untuk bidan. Apa yang ingin dilakukan ini agar ya profesi bidan ini lebih prioritaskan baik itu di CPNS atau apa sehingga sebarannya lebih merata. Sekarang kan kita lihat untuk bidan mungkin lebih banyak di daerah-daerah perkotaan, kecamatan, lebih menumpuk ke sana. Nah, apa yang akan didorong oleh Bidan Sean nanti sehingga ya bidan ini lebih mulai dari kesejahteraannya,
kemudian ya lebih diperhatikan lah oleh pemerintah ya, maksudnya ya. Nih. Tentunya karena saya basicnya adalah seorang bidan dan saya cinta terhadap profesi saya, maka saya juga cinta kepada rekanan kakak-kakak bidan senior yang seperjuangan sejawat dengan saya. Tentunya saya berharap ketika memang saya diberikan amanah untuk meningkatkan kesejahteraan para bidan, agar para bidan ini berkenan untuk di desa. Jadi kita harus memperhatikan tingkat kesejahteraannya. Jadi kalau masyarakatnya bisa sehat, maka tenaga medisnya apalagi bidannya harus lebih sehat. Jika masyarakatnya bisa sejahtera, tenaga medisnya khususnya bidan juga harus sejahtera. Jadi apa yang dilakukan oleh bidan itu kita apresiasi, bahwa pengorbanan menjadi seorang bidan itu tidaklah mudah. Tugasnya 24 jam. Tugasnya 24 dipanggil jam. Tengah malam kapanpun harus siap. Oke, ini sudah di penghujung perbincangan kita, kurang lebih setengah jam. Mungkin sebagai penutup ini Bu Bidan bisa disampaikan ke seluruh warga, kepada masyarakat se-Kalimantan Tengah, apa yang nanti akan dilakukan, yang akan diperjuangkan andaikan atau jika terpilih sebagai anggota DPD dari daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Tengah. Silakan disampaikan Bu Bidan. Jadi masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah bisa berbangga karena salah satu calon yang mendaftar atau sebagai caleg anggota DPD RI yang berprofesi sebagai bidan hanya ada satu-satunya di Indonesia, dan itu perwakilan calon anggota DPD RI dari Provinsi Kalimantan Tengah. Dan jika saya terpilih dan diberikan amanah, apa yang akan saya lakukan dan saya perjuangkan itu sesuai dengan nanti saya berada di komisi mana. Jika saya berada di komisi 1, komite 1, 2, 3, dan 4, saya akan memperjuangkan sesuai dengan tupoksi kerja dan mitra kerja sesuai dengan komite. Nah, apabila saya berada di komite 3 yang berkaitan dengan bidang kesehatan, pendidikan, dan keagamaan, tentu saya sebagai profesi sebagai seorang bidan meningkatkan kesejahteraan kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah itu pasti akan sudah saya perjuangkan. Menyiapkan sumber daya manusia yang mumpuni, memiliki skill, kemampuan, ilmu, pengetahuan, inovatif dan kreatif tentunya, apalagi kita sekarang sudah berada di era globalisasi, tentunya sudah memiliki potensi untuk berkembang lebih maju. Dengan adanya penggunaan media diharapkan bisa membantu para tenaga kesehatan untuk memberikan asuhan yang lebih baik kepada masyarakat. Oke, ini mungkin terakhir ini, Habibati tadi nama dari lahir ya, Bidan? Itu Habibati. Nama titipan kasih dan sayang dari Habib. Oh gitu. Mungkin bisa dijawab secara ini, Bu Bidan. Nama Habibati tadi sejak lahir. Banyak yang belum tahu nih. Iya. Baik, jadi nama kasih sayang ya. Jadi saya juga ingin klarifikasi bahwa inisial H di depan nama saya itu bukan gelar ya. Jadi bukan gelar ya. H itu adalah nama sematan kasih sayang suami kepada saya. Kalau bahasa Arabnya itu Habibati. Habibati. Yang disingkat H. Terima kasih. Tadi pemirsa ada yang nanya terkait inisial H tadi nama ada huruf H di depan nama itu tadi kan ya. Sudah disampaikan langsung oleh Bidan Sean sendiri. Jadi Habibati itu nama sematan kasih sayang dari kekasih hati sang suami. Kasih sayang dari suami. Kekasih. Oke, baik. Demikian perbincangan kita hari ini. Sekali lagi terima kasih Bidan Sean sudah mampir di podcast redaksi Kalteng Pos, ruang redaksi Kalteng Pos. Nanti kita tunggu lagi setelah pelantikan nanti. Mudah-mudahan nih. Ya, terima kasih. Demikian perbincangan kita pemirsa Kalteng Pos. Podcast hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.